Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Pagi hari ini saya sedang berada di pedesaan yang asri dan sejuk. Pepohonan di sini dan pesawahan sangat hijau dan begitu subur. Nah, tepatnya saya sedang berada di Kampung Geger Hanjuang, Kabupaten Tasikmalaya. Saya Sakila Nur Kamila akan mengajak sahabat semua mengunjungi salah satu destinasi wisata budaya yang ada di daerah Tasikmalaya ini. Mungkin di antara sahabat belum banyak mengetahui bahwa di daerah Tasik ini pernah ditemukan sebuah prasasti yang merupakan salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Galuh. Dan prasasti ini menjadi sumber informasi adanya Kerajaan Galunggung, yang wilayahnya saat ini kita kenal dengan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sahabat semua pasti penasaran kan bagaimana cerita di balik prasasti ini? Jadi, yuk ikuti terus perjalanan saya menuju lokasi penemuan prasasti Geger Hanjuang atau prasasti Rumatak. Di sini saya sudah berada di lokasi penemuan prasasti Geger Hanjuang. Nah, di tempat inilah prasasti ditemukan pertama kali oleh K.F. Hall pada tahun 1870. Kemudian oleh Dr. Rock pada tahun 1914 dibawa ke Museum Nasional Indonesia dan hingga saat ini tersimpan baik di museum tersebut. Nah, sahabat, batu hitam di dekat saya ini merupakan replika dari bentuk asli prasasti Geger Hanjuang. Seperti yang sahabat lihat saat ini, batu hitam ini merupakan replika dari prasasti Geger Hanjuang. Di atasnya terdapat beberapa kalimat yang saat ini tulisannya terhalang cat hitam. Sahabat dapat melihat tulisan tersebut melalui gambar berikut. Replika prasasti Geger Hanjuang ini memuat informasi bahwa di sini pernah ditemukan prasasti Geger Hanjuang yang menyatakan bahwa tanggal 21 Agustus 1111 Masehi berdiri Kerajaan Galunggung. Pernyataan ini diresmikan pada tanggal 25 Januari 1986 dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 yaitu Bapak Haji Hudli Bambang Aruman. Dan sahabat, di Museum Nasional Indonesia inilah prasasti Geger Hanjuang yang asli kini tersimpan dengan nomor inventaris D26. Prasasti ini dipahatkan pada batu pipih berukuran 85 x 62 cm kubik. Isinya pendek dengan 3 baris tulisan dalam aksara Kawi dan bahasa Sunda kuno. Telaahan terhadap prasasti Rumatak atau prasasti Geger Hanjuang ini dilakukan oleh K.F. Hall 1877, dilanjutkan oleh Saleh Dana Sasmita 1975 sampai 1984, lalu Atja 1990, Hasan Ja'far 1991, dan Richadiana Kartakusuma 1991. Transkripsi dari tulisan tersebut adalah sebagai berikut. Traba igune apuina stagomati sakakala rumatak kadis suku Batari Hyang pun. Artinya, pada tahun 1033 Saka, ibu kota Rumatak diperkuat pertahanannya oleh Batari Hyang. Maksud dari tulisan tersebut adalah mengenai pendirian pusat kerajaan Galunggung di Rumatak oleh Batari Hyang pada 13 Badra pada tahun 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 Masehi. Memperkuat pertahanan tersebut dilakukan dengan cara nyusuk atau membuat parit. Tujuannya untuk memperkuat pertahanan sebagai tindakan preventif yang wajar dilakukan pada masa itu, terlepas dari ada atau tidaknya ancaman pada kerajaan. Membuat parit atau nyusuk dilakukan juga sebagai tanda adanya pemerintahan yang baru setelah penobatan raja dilakukan. Sahabat, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Ito sebagai sesepuh di Kampung Geger Hanjuang yang akan sedikit menceritakan kisah dari prasasti Geger Hanjuang. Silakan Ibu.
Asal usul Kampung Gegerhan Juang dengan cikal bakalnya Kabupaten Tasikmalaya. Ada acara kerajaan masih pemerintah di bawah kebataraan anu pamiten yang disebut Damdam Galunggung awal abad 8 sampai abad 12. Lalu ada pergantian zaman, yaitu masuklah ke zaman kerajaan dengan dipimpin oleh Ratu Batavia yang tadinya dari kebataraan dilanjutkan ke kerajaan karena pemerintahannya disebut turun. Nah, Ibu Batariang itu adakan lagi semacam batu ciri. Batu ciri itu dibuat dari batu papan tulis yang tingginya 85 cm, lebarnya 62 cm dengan tebal 28 cm, dengan di depannya dituliskan dengan aksara Sunda. Lalu batu itu disimpannya di daerah Manta, makanya disebut batu Manta. Batu itu diketemukan oleh Ed Holland. Terus batu itu katanya dibawa ke pusat Jakarta, lalu diteliti oleh Dr. Tum, lalu diteliti lagi dengan Dharma Sasmita yang kedua kalinya. Nah, dalam arti tulisan itu Praba Ibuna Ampun Rasta Kumantri bisa sapala Batak Susuka Batari Nyambun. Jadi berdiri kerajaan Galunggung yang ada di Palembang pada tanggal 21 Agustus 1111. Baik Ibu Ito, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa mengenai prasasti Gegerhan Juang. Nah, sahabat, ada 3 hal utama yang menjadi isi dari teks prasasti Gegerhan Juang ini, yaitu Batari Hyang sebagai penguasa dari kerajaan Galunggung, sedangkan ibu kotanya yang berada di Lumatak. Dan juga nyusup atau membuat parit adalah merupakan cara untuk memperkuat pertahanan kekuasaan dari kerajaan Galunggung. Adanya bukti kekuasaan dari kerajaan Galunggung ini menjadi sejarah awal terbentuknya daerah Kabupaten Tasikmalaya. Jadi, setelah kerajaan Galunggung bertahan sampai 6 raja berikutnya, muncul pemerintahan Sukarkerta yang merupakan daerah bawahan kerajaan Pajajaran. Kemudian pemerintahan berganti menjadi pemerintahan Sukapura, dan pada tahun 1913, masa pemerintahan Bupati 17, Sukapura berganti nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan Raden Tumenggung Wiratuningrat sebagai bupatinya, dengan masa jabatan antara tahun 1908 sampai 1937. Untuk itu, pada tanggal 21 Agustus 1111 Masehi, dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan prasasti Gegerhan Juang yang dibuat sebagai tanda upacara penobatan Batari Hyang sebagai penguasa di Galunggung. Oke sahabat, bagaimana perjalanan kita hari ini? Tentu seru bukan? Dan pastinya menambah wawasan kita mengenai kerajaan Galunggung. Kita sudah sedikit lebih banyak mengenal sejarah prasasti Gegerhan Juang ini. Adapun poin penting yang dapat kita ambil sebagai pelajaran kita saat ini yaitu perlunya menjaga dan mempertahankan tanah air yang menjadi tempat kita tinggal, yaitu Indonesia. Sebagaimana Batari Hyang menjaga kekuasaannya dengan cara membuat parit, sementara kita bisa melakukannya dengan cara mengenal sejarah kita sendiri dan tidak melupakan budaya kita sendiri. Ingat amanat Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, karena sejarah merupakan identitas bangsa. Sekian cerita perjalanan saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.